Ya, baik, shalom. Hari ini seluruh gereja merayakan hari Pentakosta. Ya, saya ulang-ulang berkata Pentakosta, bukan Pantekosta. Ya, kalau Pantekosta itu tidak ada arti itu. Kalau Penta itu artinya hari yang ke-50. Pentagram, pentagon itu sama, akarnya adalah 50. Ya. Jadi hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, sebenarnya hari Pentakosta itu sebenarnya bukan hari turunnya Roh Kudus. Aslinya. Karena hari Pentakosta itu bukan perayaan Kristen, tapi perayaan Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai banyak perayaan seperti Paskah, ya, Pondok Daun, dan macam-macam perayaan yang lain. Salah satunya adalah perayaan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu adalah hari ke-50 dihitung dari Paskah. Dan Pentakosta Yahudi itu untuk memperingati dua hal. Pertama adalah memperingati atau hari syukur turunnya atau diberikannya 10 hukum. Yang kedua itu adalah hari raya panen. Maka orang Yahudi itu biasa berkumpul dan pesta Pentakosta. Nah, pada waktu hari Pentakosta Yahudi itulah tiba-tiba Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, bukan. Jadi Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Pada hari Pentakosta Roh Kudus turun, maka orang Kristen itu lalu akhirnya mengadopsi istilah Pentakosta, tapi isinya itu sudah lain. Isinya bukan lagi syukur 10 hukum, bukan syukur panen, tapi syukur karena Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu biasa orang Kristen. Paskah misalnya. Orang Kristen kalau ditanya Paskah itu apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak ada kata Paskah di Alkitab yang mengacu pada kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada. Seluruh Paskah di Alkitab itu selalu mengacu pada Paskah Yahudi, yaitu keluarnya orang Israel dari Mesir. Nah, tapi karena Tuhan Yesus matinya persis hari Paskah, ya, lalu akhirnya orang Kristen adopsi Paskah, tapi isinya diganti, bukan lagi urusan dengan Mesir. Ya, karena kalau kita merayakan Paskah, keluarnya kita dari Mesir, kita tidak pernah di Mesir. Nenek moyang kita juga tidak pernah dijajah di Mesir. Lalu apa hubungannya dengan kita? Karena itu cocok dengan Yahudi. Tapi karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati pada hari Paskah, maka kita mengadopsi istilah Paskah lalu memberikan makna baru, yaitu kematian Kristus. Tapi Paskah sendiri itu artinya melewati. Maksudnya kematian datang, tapi kematian melewati kita. Nah, kalau memang Yesus mati lalu disebut sebagai Paskah, rasanya kurang cocok juga. Maka kita geser dikit sehingga Paskah bukan pada kematian, tapi sebenarnya pada kebangkitan. Itu menjadi konsep Kristen, ya. Nah, karena itulah maka Pentakosta itu kita orang Kristen merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Maka hari ini hanya hari peringatan. Bukan Roh Kudus baru turun hari ini. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu dan sekali turun, sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan minta Roh Kudus hari ini. Ya. Kalau minta tuntunan Roh Kudus, ya. Minta pimpinan Roh Kudus, ya. Minta dipenuhi Roh Kudus, ya. Tapi minta Roh Kudus datang, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Sama seperti saudara ulang tahun, kan? Saudara lahir tahun 1960. Lalu apakah waktu ulang tahun itu sama dengan baru lahir? Tidak, kan? Lahirnya sudah 60 tahun yang lalu, tapi sekarang hanya peringatannya saja. Ini penting karena ada gereja-gereja yang menjelang hari Pentakosta mereka doa puasa 10 hari, lalu minta Roh Kudus turun lagi, turun lagi. Ya, curahkanlah. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan itu sifatnya sekali selama-lamanya. Sama seperti Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati itu sekali selama-lamanya. Tuhan Yesus menebus sekali selama-lamanya. Roh Kudus dicurahkan sekali selama-lamanya. Ya, maka hari ini kita bukan sedang menunggu atau
meminta Roh Kudus datang, hanya memperingatinya saja, ya. Itu harus dimengerti. Nah, biasanya orang ya doa puasa lalu turun Roh Kudus, tunggu Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus turun? Kalau mereka sudah jatuh, sudah guling-guling di tanah, ya sudah bahasa roh. Nah, itu artinya Roh Kudus sudah datang. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar ini lebih daripada sekedar sesuatu yang praktis, tapi ini sebenarnya sebuah pengajaran, karena terkait dengan pekerjaan Roh Kudus, satu hal yang seringkali membingungkan banyak orang itu adalah tentang bahasa roh, ya. Dan itu prakteknya dan keanehannya begitu banyak. Bahkan ada gereja yang memberikan peraturan bahwa semua pelayannya, mulai dari penerima tamu, petugas slide, pemain musik, keyboard, semua harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan bukti dipenuhi Roh Kudus adalah harus bahasa roh. Jadi kalau saudara tidak bahasa roh, tidak bisa melayani. Semua yang melayani harus bisa berbahasa roh, baru boleh. Karena itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Saudara tidak bahasa roh, saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, maka saudara tidak layak melayani. Maka mesti dites. Ian, bisa bahasa roh? Kalau belum, jangan main musik. Ya, Bapak tadi terima tamu, sudah bisa bahasa roh? Kalau belum, jangan terima tamu. Itu tidak menerima dengan kuasa Roh Kudus. Apalagi yang berkhotbah, ya. Kalau tidak bahasa roh, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu seringkali yang terjadi, ya. Karena itulah maka kita sekarang mau belajar tentang bahasa roh itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, Kisah pasal 2, mari kita lihat teks kita. Kisah 2, 1-13, ini peristiwa waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Ya, Kisah 2, 1-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam teks ini, tapi saya tidak akan bicara semua. Saya hanya akan mau menyoroti sesuai tema kita, yaitu soal bahasa roh. Nah, banyak orang, ya, atau ada juga pendeta yang berdasarkan teks ini mengatakan begitu Roh Kudus turun, mendiami para murid, lalu mereka berbahasa roh. Dan karena itu tanda orang dipenuhi roh adalah bahasa roh. Tapi saya kira tidak fair. Karena kalau lihat tandanya Roh Kudus turun, sini kan bukan hanya bahasa roh. Tapi apa? Ya, ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu juga dikatakan bahwa ada angin kencang, ya, turun. Berkerumunlah orang banyak, ya, masing-masing mendengar murid-murid berkata dalam bahasa mereka. Ada angin, ada api, lalu ada bahasa.
Kenapa kalau memang mau bilang itu tanda dipenuhi Roh Kudus hanya bahasa saja? Kenapa apinya tidak? Kenapa anginnya tidak? Karena api dan angin sukar dipalsukan. Tapi kalau bahasa roh mudah kan? Nah, harusnya kalau fair semua tanda ini dipakai, tapi ternyata tidak. Nah, tapi yang pasti adalah ada mujizat bahasa. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara bahasa roh, tapi kalau kita lihat teks ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, bahkan tidak muncul istilah bahasa roh kan? Tidak muncul istilah bahasa roh. Nah, saudara perlu ketahui bahwa bahasa roh ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dikenal dengan istilah glossolalia. Glossolalia ini berasal dari dua kata. Kata yang pertama itu artinya glosa, itu glosa. Kedua adalah lalein. Jadi glosa dan lalein. Glosa itu artinya apa? Glosa itu artinya lidah. Ya, glosa itu artinya lidah. Itulah sebabnya Alkitab bahasa Inggris itu menerjemahkannya itu dengan kata tongue. Ya, lihat 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi versi King James dia bilang speak with tongues. Berbicara dengan lidah. Ya. Glosa itu lidah. Lalu kata yang kedua adalah lalein. Itu berasal dari kata laleo yang artinya berbicara. Sehingga berbahasa roh itu sama arti dengan berbahasa lidah. Speaking in tongues. Coba saudara lihat ya, kisah 10. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata, itu laleo, dalam bahasa roh, itu glosa. Jadi ada laleo dan glosa. Glosa itu apa tadi? Lidah. Laleo, berbicara. Berarti mereka berbicara dengan lidah. Atau berbahasa lidah. Perhatikan dua kata ini penting ya. Glosa, laleo. Berbicara atau berbahasa, Pak? Ya. Berbicara dengan lidah. Tapi dalam terminologi akhirnya diterjemahkan sebagai bahasa lidah. Ya. Tapi secara harfiah itu artinya berbicara. Ya. Tanpa lidah kan bisa bicara. Ya, betul juga. Tapi ini ini terminologi khusus ya. Oke, sekarang lihat kisah 19 ayat 6. Mulailah mereka berkata-kata. Itu laleo. Dalam glosa. Lidah. Nah, sehingga saudara, di sini kita bagaimana diterjemahkan bahasa roh. Tapi saya lihat Alkitab terjemahan baru yang baru dikeluarkan oleh Lai. Yang edisi 2 ini. Semua istilah bahasa roh di 1 Korintus 14 sudah diganti semua. Semua menjadi bahasa lidah. Tidak lagi menggunakan bahasa roh. Karena kalau bahasa roh ini kan kita bilang, ini roh apa yang bicara? Maksudnya bahasa roh itu artinya roh saya yang bicara atau Roh Kudus yang bicara. Padahal sebenarnya secara harfiah itu adalah ini, speaking in tongues, berbicara atau berbahasa lidah. Nah, dari dua istilah ini, glosa dan laleo, maka sebenarnya istilah ini muncul dalam Kisah pasal 2 ayat 4. Coba lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata, laleo, dalam bahasa-bahasa, itu glosa. Ya. Nah, jadi ada glosa, ada laleo. Maka kita bisa mengartikan bahwa sebenarnya istilah bahasa roh tidak muncul di Kisah 2. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan itu sama dengan 1 Korintus pasal 14, yaitu berbahasa lidah. Ya. Nah, karena itulah maka dengan pengertian ini sekarang kita mau membahas ini soal, tapi karena istilah bahasa roh lebih populer, jadi saya akan menggunakan terminologi ini, bahasa roh. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa bahasa roh itu.
Dari ayat tadi kisah 2 ayat 4 kita tahu bahwa waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, murid-murid berbahasa roh. Ya. Nah, seperti apa bahasa roh itu? Ada dua yang mau saya katakan sini. Pertama adalah itu benar-benar adalah sebuah bahasa. Itu benar-benar adalah sebuah bahasa. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi yang dimaksudkan dengan bahasa roh atau bahasa lidah itu betul-betul adalah bahasa. Tadi sudah saya katakan bahwa bahasa di sini itu menggunakan kata glosa. Tapi bahasa itu artinya apa? Bahasa itu apa? Perhatikan kata-kata dari David Baker. Dia bilang begini. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya di Yesaya 45, Kisah 2, Wahyu 5. Saudara perhatikan definisi ini ya. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan. Itu disebut bahasa. Itu berarti, dan kita semua tahu itu, bahwa yang namanya bahasa itu mengandung sejumlah kosakata. Karena bahasa adalah sistem perkataan. Yang namanya bahasa dia harus ada perbendaharaan kata. Maka bahasa Jawa punya banyak kosakata kan? Bahasa Batak punya banyak kosakatanya. Ya, bahasa Kei punya banyak kosakatanya. Bahasa apa saja punya banyak perbendaharaan kata yang dipakai untuk berkomunikasi. Perbendaharaan kata itulah yang membedakan antara bahasa dengan bunyi. Apa beda bahasa dengan bunyi? Bahasa punya kosakata. Bunyi tidak punya kosakata. Ya. Ini karena itu bunyi memang tidak bisa atau tidak ada. Coba ya. Kalau saya berkata Yesus malole, Yesus malole. Apa itu artinya, Ibu Nokar? Yesus malole neo itabasan. Artinya Yesus itu baik bagi kita semua. Bisa. Tapi kalau coba ini artinya apa? Apa artinya Pak Frans? Itu bunyi. Tidak ada perbendaharaan kata apapun di dalam. Tapi pada waktu saya berbicara dalam sebuah bahasa, langsung terlihat ada sekian banyak kosakata yang muncul dari perbendaharaan kata itu. Ya. Nah, kalau apa yang sedang kita bicarakan disebut bahasa roh atau bahasa lidah, maka itu adalah bahasa. Maka yang namanya bahasa harus ada kosakatanya. Kalau orang mengatakan bahwa dia berbahasa roh atau berbahasa lidah, tapi nggak ada kosakatanya di sana. Dia cuma bahasa apa itu? Ya. Lama-lama kuda lama. Itu bahasa apa? Itu tidak ada kosakata apa-apa di sana dan itu bukan bahasa. Ya. Itu bukan bahasa. Itu jelas bukan sebuah bahasa. Dan ingat juga bahwa di dalam surat Korintus, 1 Korintus, Paulus berkata bahwa kalau ada yang berbahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Kata Yunaninya hermeneo, yang bisa punya dua arti, menafsirkan atau menerjemahkan. Dalam konteks itu artinya menerjemahkan. Nah, yang bisa diterjemahkan itu cuma bahasa. Ya kan? Ayo, Pak Kunchoro, terjemahkan ini. Apa artinya?
Nggak ada terjemahan. Bunyi tidak bisa diterjemahkan. Kecuali Morse. Ya, kecuali Morse. Tapi ini di luar konteks itu. Tapi kalau waktu orang bicara, ya, my valier, mama ala ita valier, mari pulang ya, mari pulanglah, mama panggil kita pulang. Nah, itu bahasa orang Rote. Itu bisa diterjemahkan. Tapi kalau bunyi-bunyi ini tidak bisa diterjemahkan. Jadi pada waktu Paulus bicara, kalau yang berbahasa roh harus ada yang menerjemahkannya, maka itu harus betul-betul sebuah bahasa. Baru bisa diterjemahkan. Ya, Saudara perhatikan kata-kata dari John F. MacArthur. Yang bisa diterjemahkan adalah bahasa yang baik. Di mana kita mengambil satu bahasa yang satu dan diterjemahkan ke bahasa yang lain. Sehingga bisa dimengerti. Ricuhan atau bahasa ekstatik tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Karena itu saudara, perhatikan semua orang yang mengaku berbahasa roh. Hari-hari ini. Apakah kata-kata yang mereka keluarkan itu cukup atau tidak dianggap sebagai sebuah bahasa? Saya bisa tidak mengerti orang ngomong itu artinya apa. Tapi saya langsung tahu bahwa itu sebuah bahasa kan. Dengar orang Thailand bicara, saya nggak tahu dia ngomong apa. Tapi dari dia, cara dia ngomong bicara itu kita bisa tahu dia sedang menggunakan sebuah bahasa yang ada sekian banyak kosakata yang keluar dari perbenaran kata. Kita tahu. Ya. Jika kata-kata yang dikeluarkan hanya 2 bunyi atau 3 bunyi saja yang terus diulang-ulang, maka sebenarnya itu bukan sebuah bahasa. Padahal di dalam konteks kisah para rasul itu, yang dikeluarkan oleh para murid itu adalah bahasa pada saat hari Pentakosta. Ya, dari sini saja saudara-saudara harus menilai ya. Semua orang yang mengaku berbahasa roh ini mereka tidak berbahasa roh sebenarnya. Berbunyi roh. Ya, atau hanya mengeluarkan bunyi atau ricuhan, tapi bukan bahasa. Yang kedua, itu adalah sebuah bahasa di dunia ini. Ya. Bahasa yang dimunculkan di dalam Kisah pasal 2 itu bahasa di dunia ini, bukan bahasa dari planet lain. Coba lihat ayat 6 sampai ayat 11. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa sendiri. Mereka semua tercengang-cengang heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bahasa kita. Terus itu bahasa apa? Perhatikan. Bahasa apa? Ayat 9. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma. Terus ayat 11. Ada orang Arab di sana, orang Greta. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Maka saudara, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Arab dan lain, itu kan bahasa di dunia ini. Itu bukan bahasa dari planet lain. Itu bukan bahasa dari surga. Jadi pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta yang pertama itu ada mujizat bahasa. Tapi bahasanya bukan bahasa aneh. Itu bahasa di dunia ini. Perhatikan kata-kata dari Billy Graham. Bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh kekaisaran Romawi yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Itu penting. Sekarang hari ini orang mengaku berbahasa roh. Bahasa apa yang mereka pakai? Kayaknya nggak ada di dunia ya. Tapi di rasul-rasul itu justru bahasa di dunia. Ada hal lain yang menunjukkan hal ini. Perhatikan kembali ayat 6, ayat 8. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam
bahasa mereka sendiri. Kata Yunaninya adalah diakletos. Lalu ayat 8. Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa diakletos kita sendiri, yaitu bahasa diakletos yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi 3 kali muncul kata diakletos. Diakletos itu dari kata dialek, logat. Ya, yang namanya logat itu pasti berkaitan dengan bahasa di dunia ini. Tidak perlu orang jelaskan. Pada waktu dia ngomong kita tahu ini orang Batak. Oh, ini orang Ambon ini. Oh, ini orang Jawa ini. Kita langsung tahu. Kenapa? Dari dialeknya. Orang Galilea juga begitu. Makanya Petrus bilang, pasti kamu kenal dia. Petrus bilang, tidak, saya tidak kenal dia. Itu perempuan bilang, itu nyata dari logatmu. Ya. Kami di timur sana begitu dengar orang ngomong ini, biar dia ngomong bahasa Inggris pun, kita langsung tahu ini Inggris made in Timor, ya. Saya pernah dengar seorang pendeta berkata, saudara-saudara, orang bijak berkata life begin at 40. Dia bilang life begin at 40. Dia tarik tuh 40. Saya tahu dia orang mana. Ya kan? Itu dialek dan itu berkaitan dengan bahasa. Karena itulah maka di sini kita bisa lihat ini pasti bahasa dan bahasa di dunia ini. Perhatikan MacArthur lagi. Sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta mendengar pesan Allah yang diberikan dalam bahasa mereka sendiri. Sebagian lagi dalam dialek logat mereka. Penggolongan seperti bahasa dan logat tak akan dapat dipakai kalau yang muncul adalah bahasa estatik. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati. Maka yang disebut bahasa roh itu bahasa di dunia ini. Bahasa Batak, bahasa Timur, bahasa Sulawesi sana, bahasa Dayak. Itu model seperti itu yang terjadi di Kisah pasal 2. Jadi kalau hari ini orang mengatakan dia bahasa roh tapi bahasanya tidak ada di dunia, itu sepertinya lain sekali yang seperti yang terjadi pada pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau waktu Roh Kudus turun, murid-murid berbicara dalam bahasa di dunia ini, bahasa Arab, bahasa Pamfilia, bahasa Frigia, bahasa Mesopotamia. Tiba-tiba hari ini ada orang bilang, saya berbahasa roh, tapi bahasanya di luar planet ini. Kita mau percaya dia? Atau mau percaya Kisah 2? Ya. Tapi bagaimana dengan kisah 1 Korintus 14 ayat 2? Perhatikan. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu gimana?
Kalau memang bahasa di dunia kan mestinya ngerti. Tapi dibilang, ya, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, untuk memahami ini saya jelaskan dulu. Banyak orang berpikir bahwa 1 Korintus 14 itu adalah satu pasal khusus bahas bahasa roh. Tapi banyak orang berpikir 1 Korintus 14 itu Paulus sedang mengajar bahasa roh. Tidak. Paulus tidak sedang mengajar bahasa roh di 1 Korintus 14. Dia sedang mengkritik praktek bahasa roh Korintus. Karena ada satu bahasa roh liar yang beredar di Korintus. Bahasa roh yang aneh. Bahasa roh yang tidak seperti Kisah Rasul pasal 2. Muncul di jemaat Korintus. Untuk mengatasi itu maka Paulus mengkritik mereka. Dan kritik itu sepanjang 1 Korintus 14. Dan kalau kita pelajari teks itu lebih dalam, di dalam pasal 14 1 Korintus, Paulus banyak menyindir mereka. Ya, banyak menyindir mereka. Nah, supaya saudara tidak anggap ini hanya omong kosong saya, mari kita lihat Donald Guthrie, seorang profesor perjanjian baru. Dia bilang begini, nampaknya bahasa lidah yang hanya dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus telah berkembang di Korintus tanpa arah dan diberi penilaian yang berlebihan sehingga terjadi kekacauan. Orang-orang yang belum percaya menyebut orang-orang Kristen itu gila. Jadi Korintus ini, di jemaat Korintus berkembang satu bahasa yang disebut bahasa roh yang aneh dan tidak ada arah. Kacau 1 Korintus. Di Korintus itu ya. Lalu sekarang saya berikan kata-kata Gordon Fee. Gordon Fee ini adalah seorang ahli Alkitab. Tapi menariknya, ini orang Pentakosta. Ya. Dia pakar hermeneutics, ilmu tafsir. Dia bilang begini, kalau hanya membaca 1 Korintus 12 saja, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberi pengajaran tentang karunia-karunia roh. Namun setelah membaca 1 Korintus 14, maka jelaslah bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukan sedang mengajar atau menginformasikan karunia-karunia roh, tapi bertujuan untuk mengoreksi jemaat Korintus akan penyalahgunaan bahasa roh. Berarti bahasa roh di Korintus bahasa roh aneh yang sedang ditangani oleh Paulus. Makanya kalau mau cari tahu bahasa roh sebenarnya, jangan di 1 Korintus 14. Carilah di Kisah pasal 2. Karena 1 Korintus 14 itu kritik. Itu sindiran. Ya. Jadi saudara lihat. Kalau memang itu nyindir, coba balik ke slide sebelumnya, 1 Korintus 11 ayat 2 tadi. Ya. Nah, sekarang saudara lihat ya. Bahasa roh itu bahasa di dunia ini. Yang kalau orang dengar ngerti kan? Kan orang-orang Kisah pasal 2 dengar, loh, mereka kok bicara yang bahasa kita? Yang kita pakai di daerah asal kita. Berarti bahasa roh sebenarnya itu bahasa di dunia ini dan dimengerti. Tapi bahasa roh Korintus bagaimana? Kok tidak dimengerti sama sekali? Tidak ngerti. Nah, lalu Paulus nyindir mereka. Nyindirnya gimana? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi pada Allah. Maksudnya apa? Sekarang saya nanya saudara. Di 1 Korintus 14 itu, waktu rasul-rasul berbicara dalam bahasa lain, mereka ngomong dengan Allah atau ngomong dengan orang? Mereka tidak ngomong dengan Allah kan? Mereka ngomong dengan orang-orang, makanya orang-orang semua itu ngerti. Jadi bahasa roh sebenarnya itu adalah ngomong ke orang, bukan ngomong ke Allah. Tapi kalian di Korintus ini bahasa rohnya aneh. Jadi kalian berbahasa roh seperti kalian tidak berkata-kata pada manusia tapi ngomong kepada Allah. Nah ini lagi nyindir. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Sedangkan bahasa roh di Korintus, di Kisah Rasul, semua orang dengar ngerti. Kalian punya ini tidak dimengerti. Jadi kalian tuh seolah-olah sedang ngomong dengan Allah dan ngomong hal rahasia dengan Allah. Bahasa roh macam apa itu? Itu kira-kira seperti itu. Tapi bahasanya kan ambigu sehingga akhirnya orang mendengar ini, membaca ini, orang bilang, oh berarti bahasa roh tuh ngomong hal rahasia dengan Allah. Supaya apa? Kalau ngomong doa biasa nanti setan tahu. Setan sabotasi. Jadi ngomongnya dengan Allah harus rahasia, harus pakai bahasa roh yang setan tidak tahu. Coba saudara pikir, kalau bahasa roh tuh ngomong dengan Allah,
Kira-kira Allah perlu diterjemahkan? Tidak. Tapi kenapa Paulus bilang wajib ada penerjemah? Kalau untuk Allah tidak perlu penerjemah. Harus terjemahkan. Kenapa? Karena itu ditujukan pada manusia. Ya. Jadi sekali lagi, bahasa roh yang sesungguhnya itu bahasa yang di dunia ini yang dimengerti oleh yang empunya bahasa. Perhatikan kata-kata Rairi. Kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam satu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang bicara. Nah, kalau begitu modelnya seperti itu, apa ada contoh? Nah, saya membaca sebuah contoh yang bagus dari bukunya Stephen Tong. Ya, coba sekarang perhatikan ini. Pernah satu kali di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberikan Injil, memberitakan Injil. Selama itu ada seorang pemuda gereja baptis setempat dengan setia menjadi penerjemah ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia beritakan Injil ke gereja-gereja bawah tanah di Rusia. Pada suatu hari ketika dia datang mau berkhotbah, orang memberitahu kepadanya bahwa dia tidak dapat lagi berkhotbah karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan pendengarnya, maksudnya penerjemahnya, sudah ditangkap oleh KGB. Dia sedih sekali dan dia berdoa dengan sungguh. Dia khotbah bahasa Inggris, yang terjemahkan dalam bahasa Rusia. Jemaat ngerti bahasa Rusia, tidak ngerti bahasa Inggris. Dia ngerti bahasa Inggris, tidak ngerti bahasa Rusia. Lah terus sekarang tidak ada penerjemah. Bagaimana? Ya, malam itu dia tetap ke tempat kebaktian. Malam itu dia tetap pergi ke tempat kebaktian. Tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Tuhan bekerja dalam hatinya dan dia mulai berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, semua orang yang mendengarnya dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi dan inilah karunia Roh Kudus yang sejati. Dia ngomong dalam bahasa Inggris. Ternyata yang dengar itu orang Rusia kok ngerti. Orang Rusia mendengarnya dalam bahasa Rusia. Mungkin agak aneh ya. Lalu sebenarnya mujizatnya itu di telinga atau di lidah. Dalam kasus seperti itu. Nah, Profesor Donald Guthrie bilang begini. Tidak jelas apakah Lukas, maksudnya Lukas yang mencatat kisah Rasul itu ya. Tidak jelas apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran. Tapi dia tidak sanksi bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini seperti saya nggak ngerti tiba-tiba pergi ke K, tidak tahu bahasa K, itu orang K tidak tahu bahasa Indonesia. Begitu saya ngomong bahasa Indonesia mereka tangkap ikut. Pak Isra bisa bahasa K ya. Itu kira-kira model begitu. Sekarang masih perlu begitu? Kan sudah ada Google Translate. Ya, tapi itulah mujizat bahasa yang terjadi. Jadi yang disebut bahasa roh itu intinya dua. Itu harus betul-betul bahasa. Kedua, bahasanya bahasa di dunia, bukan bahasa dari planet lain. Jadi kalau ada orang berbicara bahasa roh tapi pakai bahasa surga atau bahasa malaikat, ya, itu sudah pasti bukan bahasa roh yang alkitabiah. Paham ya? Sebentar boleh bertanya ya kalau belum paham. Nah sekarang yang kedua, bagaimana sifat dari bahasa roh itu? Kalau kita melihat di Kisah pasal 2 tadi bacaan kita, terlihat bahwa bahasa roh ini atau bahasa lidah di sana itu bersifat mujizat, bersifat adikodrati. Sifat mujizat atau adikodrati dari bahasa ini tidak terletak pada jenis bahasanya. Karena ternyata jenis bahasanya ada di dunia. Itu tidak unik. Yang uniknya, yang adikodratinya itu adalah kemampuan berbicara bahasa-bahasa itu tanpa pernah mempelajarinya sebelumnya. Ya. Perhatikan pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Roh itu memberikan. Jadi mereka belum pernah mempelajari bahasa itu. Tahu-tahu ada mujizat di mana mereka bisa berbicara. Itulah sebabnya hal itu mengherankan banyak orang yang mendengarnya di ayat 7 dan 8.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mereka heran. Kan tidak mungkin orang-orang itu bisa mempelajari bahasa-bahasa itu. Ini mujizat. Perhatikan kata-kata dari Richard Longenecker. Dia bilang, para murid yang berkata-kata itu orang Galilea. Tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana umumnya dianggap tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Orang Galilea itu dianggap begitu. Ucapan orang Galilea segera menunjukkan asalnya, karena logatnya kentara. Karena mereka tidak dapat mengucapkan suara guttural, suara yang dikeluarkan dari tenggorokan, dan cenderung menelan suku kata tertentu. Karena itu orang Galilea dicemooh oleh orang dari kota besar seperti dari Yerusalem. Maka bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan dapat mengucapkan bahasa-bahasa dari bangsa lain dengan lancar dan baik? Tidak heran bahwa orang-orang yang mendengar para murid waktu itu menjadi tercengang. Maka bahasa roh yang sejati itu sebuah mujizat. Bahasa roh yang sejati itu, sekali lagi, sebuah mujizat. Bukan hasil belajar. Kalau saudara belajar bahasa Mandarin, lalu bisa bahasa Mandarin, itu namanya bukan mujizat. Nggak pernah belajar Mandarin, tahu-tahu bisa Mandarin dengan lancar, itu baru mujizat. Bahasa roh itu mujizat. Karena itu tidak boleh merupakan hasil belajar. Semua upaya belajar, semua upaya tiru-menuru, apalagi sampai kursus bahasa roh, itu hanya akan menghasilkan bahasa roh palsu. Tapi jangan heran kalau hari ini banyak orang belajar bahasa roh. Banyak orang niru bahasa roh. Itu korban. Sekarang loh, kalau orang diindoktrinasi bahwa tanda orang dapat Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kalau saudara dapat Roh Kudus, pasti bahasa roh. Kalau saudara tidak bahasa roh, berarti belum ada Roh Kudus. Maka kita semua mulai memuji Tuhan. Semua mulai bahasa roh, hanya Ian di belakang satu-satunya yang tidak. Sedangkan pendeta sudah bilang kepada kita bahwa yang dapat Roh Kudus bahasa roh, yang tidak bahasa roh, tidak ada Roh Kudus. Semua kita sudah bahasa roh, tinggal Ian sendiri belum. Apa yang Ian lakukan? Ngikut. Ngikut bagaimana? Cara ngikutnya? Dengar mereka. Apa sih yang mereka ngomong? Hula bala 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 hula bala bala bala. Oh, hanya bala-bala saja, rasanya cukup mudah. Maka langsunglah dia ikut bala-bala bala-bala. Ya, pernah di Bali ada persekutuan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan dari seluruh denominasi datang. Saya juga hadir dengan satu teman dari Kupang. Lalu setelah itu mereka bagi grup doa. Kira-kira satu grup itu ada 12. Waktu itu ditentukan seperti murid Yesus 12, jadi kita bagi satu grup 12. 12 ini kan satunya Yudas, itu yang mana yang Yudas ini? Ya. Dibagi tuh 12. Nah, setelah bagi 12 mulai bagi pokok doa, masing-masing grup mulai praise and worship, lalu mulai bahasa roh. Semua bahasa roh, saya lihat 10 orang semua bahasa roh. Saya sama kawan dari Kupang nih satu grup. Hanya kita dua yang tidak bahasa roh, semua bahasa roh. Dan waktu saya buka mata, saya lihat, ternyata mereka semua tuh saling berangkulan. Jadi tangan sini rangkul teman sebelah, rangkul sebelah. Saya dan teman saya ini berdekatan. Yang sana tidak rangkul dia, yang sini tidak rangkul saya. Saya dan dia juga tidak berangkulan, ya kan? Saya pikir dalam hati saya, kenapa ya mereka nggak rangkul? Tapi semua rangkul. Mungkin karena kita dua nggak bahasa roh ya. Mereka sudah bula. Saya lihat teman saya, kita dua baku lihat. Saya berikan kode, maksudnya mainkan dia. Langsung teman saya mulai keluarkan ya bahasa Timornya. Dia
keluarkan bahasa timurnya. Begitu dia keluarkan bahasa timurnya, saya juga belum tahu mau ngomong apa kan. Saya hanya variasi saja. Tapi tiba-tiba saya langsung mendapat inspirasi. Saya langsung keluar, mai valie, mama ala ita valie, ledewatena so bulaka moliso, mai valie, mama ala ila valie. Itu apa? Itu lagu. Mai valie, mama ala ita valie, ledewatena so bulaka moliso, mama ala ita valie. Mari pulang, mama panggil kita pulang. Begitu saya ambil lagu itu, dia pakai bahasa timur, tiba-tiba tangannya naik, rangkul sebelah sana, yang sini rangkul saya. Kenapa saya bikin? Saya juga rasa bersalah sebenarnya. Tapi kenapa? Rupanya ada doktrin yang sudah tertanam sebelumnya. Kalau kamu tidak bahasa roh, kamu tidak punya Roh Kudus. Akibat itu orang lalu akhirnya berusaha meniru. Sehingga akhirnya bahasa roh yang dia keluarkan itu hasil meniru. Itu bukan mujizat. Lebih gila dari itu ada belajar. Coba saudara lihat dari materinya School of Ministry-nya Bethany. Roh Kudus memberikan ucapan, tapi manusialah yang mengucapkannya. Nanti dalam penjelasan lanjutan, karena itu kalau kamu nunggu sampai kapan Roh Kudus ngomong, nggak bisa. Kamu harus mulai lebih dulu. Lalu diberikan ilustrasi, lihat pompa air tuh ya. Pompa-pompa nggak akan keluar, kamu harus kasih pancingannya. Air dikit baru dipompa. Ya. Seorang namanya Victor Bargen dalam bukunya, dia mencatat sebuah teori kursus bahasa roh. Dia bilang begini, ini bukan orang gak beres ya, dia orang baik, bagus, tapi dia hanya mengutip. Dia mengutip kata-kata dari teori itu. Tolonglah calon itu untuk melihat bahwa karunia itu telah diberikan dan apa yang harus dia lakukan hanyalah menerimanya. Bimbinglah ia untuk menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan melalui baptisan telah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus. Katakanlah kepadanya bahwa pada waktu tangan diletakkan di atasnya, dia akan menerima Roh Kudus. Suruhlah calon itu untuk menggerakkan pita suaranya. Gimana gerakannya? Kan suruh gerakan. Tapi ia juga harus bekerja sama dengan pengalaman itu. Suruhlah ia untuk membuang semua rasa takut bahwa pengalaman itu bisa palsu. Ini bahaya nih. Jangan takut bahwa itu palsu. Ngomong saja. Suruhlah ia membuka mulutnya lebar-lebar dan bernapas sedalam mungkin, dan pada saat yang sama memberitahu dirinya sendiri bahwa sekarang dia sedang menerima Roh Kudus. Itu teorinya. Dia juga berikan teori lain. Bukalah mulutmu dan tunjukkanlah bahwa kamu percaya bahwa Tuhan telah membaptis kamu dalam roh dengan mulai berbicara. Jangan berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun yang kamu kenal. Nah, ini aneh ini. Kisah pasal 2 mengatakan bahasanya di dunia. Tapi teori ini mengatakan jangan bicara dalam bahasa apapun yang kamu kenal. Karena Allah tidak dapat membimbing kamu untuk berbicara dalam bahasa roh jika kamu sedang berbicara dalam bahasa yang kamu kenal. Kalau kamu bicara dalam bahasa yang Allah tidak bisa bimbing kamu. Ya. Lalu Bargen melanjutkan. Penulis yang sama mengatakan bahwa pada peristiwa-peristiwa itu orang bisa mengalami gemetar yang tidak disengaja, bibir yang menggagap, atau gigi yang gemeletup. Ia menenteramkan hati mereka dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari paket dan mungkin hanya menunjukkan bahwa sampai saat itu mereka telah menahan atau menolak dia dengan bibir mereka. Makanya sampai yang itu karena kamu tahan. Jangan tahan Roh Kudus. Biarkan. Ya. John F. MacArthur juga mengutipkan suatu teori kursus bahasa roh yang diberikan oleh Joseph Smith. Joseph Smith ini adalah pendiri aliran Mormon. Joseph Smith berkata begini, berdirilah, ucapkanlah atau buatlah bunyi
Dan teruslah membuat bunyi-bunyi tertentu. Dan Tuhan akan membuatnya menjadi bahasa roh. Bikin bunyi. Itu sejumlah teori. Dan selain teori-teori itu ada teori-teori yang lebih sederhana. Teori lebih sederhana gini. Ucapkanlah satu kata. Pertama. Kedua, kata-kata itu makin lama harus penyebutannya makin cepat. Dan ketiga, makin agak kurang jelas. Satu kata saja, makin lama makin cepat, dan makin lama makin kurang jelas. Misalnya, haleluya. Haleluya. Jelas ya? Haleluya. 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 Jadi. Satu kata saja. Makin lama makin cepat. Makin tidak jelas. Nah, setelah itu lalu Roh Kudus menangkap lidahmu dan mengubahnya menjadi bahasa roh. Praise Lord, to praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jadi, itu teorinya. Ada juga yang bilang begini, teori-teori lain ya. Berhentilah berbicara dalam bahasa saudara sendiri. Jangan mengucapkan satu kata pun yang kamu kenal. Batu, kayu, kursi, meja, mimbar. Tahu? Kenal? Kenal. Ucapkan yang tidak kau kenal. Apa? Ya. Jangan takut menerima bahasa roh palsu. Bicaralah dengan penuh keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan akan membentuk kata-kata itu jadi bahasa roh. Jangan pikirkan apa yang kau katakan. Kata-kata pertama terasa aneh, tapi kalau diteruskan, maka bibir atau lidah akan bergerak bebas. Dan Roh Kudus mulai membentuk bahasa roh yang indah. Nah, sudah jelas semua itu bukan bahasa roh yang sejati. Kenapa? Hasil tiru meniru, hasil belajar. Padahal sifat bahasa roh mujizat tanpa belajar. Sekarang kalau sudah dengar begini, saudara nilailah semua orang yang berbahasa roh. Ya. Kok di mana-mana bunyinya sama ya? Dan itu saja kata-kata. Ya. Seorang penafsir namanya John Kildall, dia mengadakan penelitian tentang perilaku bahasa roh yang berkembang saat ini, dan dia mendefinisikan atau menyimpulkan dari semua hasil penelitiannya dengan jelas, semuanya hasil pembelajaran. Ya. Bagaimana kalau ada orang bilang, saya nggak pernah belajar, tiba-tiba saja bibir saya sudah bergerak, lalu keluarkan bunyi-bunyi seperti itu. Saya nggak pernah belajar, saya nggak tiru. Tiba-tiba tangan saya sudah bergerak. Tiba-tiba bibir saya, lidah saya sudah bergerak dan lahir seperti itu. Mungkin benar, saudara tidak belajar. Mungkin benar, saudara tidak sengaja, tidak meniru. Tapi itu bahwa saya tidak sengaja, saya tidak belajar, itu bukan jaminan bahwa bahasa roh itu bahasa yang benar. Karena iblis pun bisa bikin atau bisa berikan bahasa roh palsu. Ya. Pernah ada orang bahasa roh. Ini bukan bahasa roh kayak sekarang. Bahasa roh ini bahasa, betul-betul bahasa. Tapi tidak diketahui bahasa apa. Pada waktu orang itu berbicara bahasa itu, langsung muncul satu orang sebagai penerjemahnya. Muliakanlah Yesus, muliakanlah Yesus, muliakanlah Yesus. Ada peserta ibadah yang rekam. Zaman dulu di kaset. Hasilkan. Lalu direkam, diserahkan kepada seorang profesor bahasa. Profesor bahasa itu mengadakan penelitian sedemikian rupa bahasa apa, dan akhirnya dia menemukan ini bahasa sudah kuno dari India bagian utara sana. Ada satu suku yang masih pakai. Dan hasil terjemahannya bukan muliakanlah Yesus, ya, tapi terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Berisi kata-kata hujatan. Jadi rupanya
Iblis pun menyusup pada menerjemahkannya. Kalau menerjemahkan saja bisa ditiru oleh iblis, bagaimana dengan bahasanya? Tapi mungkin ada yang bilang begini, dia tidak ditiru, saya tidak ditipu oleh setan, saya juga tidak belajar. Tahu-tahu muncul dengan sendiri. Kalau bukan setan, ada kemungkinan lain. Efek psikologi. Itu memungkinkan. Ya. MacArthur mengatakan bahwa orang berbahasa roh itu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai motor automatism, yang secara klinis digambarkan sebagai pemutusan radikal di dalam dirinya dari hal-hal sekelilingnya. Ya, trans seperti itu. Saya kutip kata-kata MacArthur. Motor automatism ini menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot-otot kendali kesadaran. Terus, orang-orang yang menerima bahasa roh jenis ini serupa dengan orang-orang yang menonton musik rock. Dalam kegembiraan dan emosi yang meluap-luap di tengah-tengah musik atau lagu yang keras, mereka menyerahkan kontrol pada pita suara dan sebagian besar otot-otot mereka. Mereka jatuh ke tanah lalu mulai tergeletak. MacArthur lagi, ketika emosi meninggi, tekanan meningkat, bahasa roh pun muncul karena masuk suasana trans. Nah, ini bisa diciptakan. Ini bisa diciptakan. Terutama orang yang cukup mempunyai bakat di dalam hipnotisme. Itu bisa. Dan terutama pada masyarakat yang stres Ya, dan ludu. ya. Itu bisa. Saya ngomong begini nih saudara, saya bukan hanya omong teori. Saya ini dulu jago jatuhkan orang. Yang tumpang tangan orang tumbang itu loh. Ya. Ibu Agustini ikut saya sudah puluhan tahun ya. Mungkin ada 30 tahun mungkin ya. Ya. Dan saya KKR di mana tuh dia ikut. Dan boleh tanya kepada dia kalau saya tumpang tangan tuh orang roboh-roboh semua. Ya. Saya tidak dorong supaya jatuh, tidak. Memang ada yang kasar kan. Tapi saya main halus. Dan belakangan saya tahu, oh tanpa saya sadari sebenarnya, ada trik psikologis yang masuk ke sana. Setelah saya belajar, oh gitu. Ya. Suasana diciptakan. Ada seorang ahli, dia bukan orang Kristen. Saya nggak tahu dia ahli apa ya. Tapi dia orang Bali, Nilu siapa gitu ya. Dia mengatakan, dia berbicara tentang orang-orang kesurupan. Pengaruh musik di dalam orang kesurupan. Salah satu yang dia mengatakan bahwa salah satu hal yang pengaruh musik yang bisa bikin orang kesurupan itu adalah musiknya tuh harus sedapat mungkin monoton dan terus menerus. Kalau teng 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 itu tidak bisa bikin orang kesurupan. Tapi kan bilang dum 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 atau dum 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 itu bisa. Nah saudara lihat, waktu orang mulai kesurupan di dalam kebaktian musiknya bagaimana? Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Musik itu drum bagaimana? Bass juga monoton semua. Itu semua mulai wah gemetar itu. Itu terjadi. Coba tiba-tiba listrik mati. Urapannya hilang. Buyar semua. Buyar. Kenapa? Itu efek musik itu, efek psikologis. Dalam keadaan begitu kita rasa bulu badan berdiri. Dan banyak orang menafsir bulu badan berdiri itu berarti dia dijamah Roh Kudus. Nah, itu efek psikologis. Apalagi Pak Kuncoro yang bilang sama saya ya. Sekarang ada sound system tertentu yang bagaimana Pak? Speaker Pak, jadi dia bisa di bawah frekuensinya di bawah standar. Hipnoterapi Pak itu. Ya. Saya waktu ditanya begitu saya juga belum pernah tahu itu ya. Tapi kalau misalnya ada sound system yang bisa dibikin begitu kan itu rasanya orang kalau begitu suara keluar itu kan waduh rasanya mungkin lagi dijamah Roh Kudus kan. Tapi kan itu semua artinya bukan pekerjaan yang sejati dari Roh Kudus. Semua efek psikologis. Makanya saya bilang kan,
Saya lihat itu iklan yang apa? Hipnotis itu ya. Bagaimana mereka bluk jatuh. Saya kaget. Bukankah ini banyak dilakukan oleh para pendeta? Lalu kan ada daftar, boleh ini. Saya langsung kontak orangnya. Boleh nggak saya ikut kursusnya? Apa motivasi saya? Supaya saya, bahkan orang bisa bikin kesembuhan. Saya kepingin belajar itu supaya nanti saya praktek, lalu saya kasih tahu, nah, tuh yang saya praktek itu bukan karena kuasa Tuhan. Itu hipnotis, karena saya belajar hipnotis. Saya kontak orangnya, orangnya kenal saya. Lalu dia bilang, Pak, saya kalau mau saya rekomendasikan ke kakak saya, dia yang jago itu. Siapa tahu dia mau ajar Pak Pendeta. Lalu akhirnya dikonek sama kakaknya. Begitu kakaknya dikonek tahu saya, kakaknya nggak mau. Ya, kakaknya nggak mau. Ya sudah, akhirnya saya nggak belajar. Tapi dari situ saya tahu. Saya tidak mengatakan semua pendeta itu lagi belajar hipnotis, tapi mereka mempraktikkan prinsip hipnotisme tanpa mereka sadari. Terlalu mudah kok. Yang penting peranan musik. Dulu di salah satu persekutuan, begitu semua sudah menyanyi, ya satu pemimpin persekutuannya bilang, Ezra, tolong dia bawa itu kipas angin yang di bawah tuh loh. Ya, yang kipas angin kecil. Tolong kamu setel volume paling bawah. Lalu waktu saya tumpang tangan di orang itu, kamu arahkan kipas angin ke sana. Nah, orangnya dalam posisi berlutut. Musik begitu keras. Ya, sudah hingar-bingar. Lalu saya kasih angin sepoi-sepoi dari kipas angin. Lalu dia tumpang tangan nih, goyang-goyang. Jangan begini, goyang-goyang dikit. Jadi antara kena dan tidak kena. Haleluya. 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 Roboh, berapa menit jatuh. Semua bisa dilakukan. Dan dalam kondisi trans semacam itu, ya, lihatlah bahasa roh dalam tanda petik pasti keluar. Jadi menurut saya, semua bahasa roh yang populer sekarang itu dua kemungkinan saja. Pertama, mereka belajar. Kalau mereka tidak belajar, itu efek psikologis. Dan ingat, peran musik penting. Karena kalau gitu hanya pakai keyboard begini saja, jangan harap ada yang kesurupan ya. Itu harus band lengkap. Sound system harus bagus. Pemain-pemain, dan itu makanya pemain-pemain itu nadanya itu tidak boleh ini. Itu ada nada khusus. Yang hanya dia dari paling C ke E minor, ke A minor, ke D minor, kembali C atau kembali G. Dia hanya putar situ saja. Saya ini pemain lama tentang itu. Maka saya tahu, musik tidak boleh lain. Kalau musik lain tidak akan mendapatkan efek seperti itu. Ya. Nah, karena itu semua kita memang harus berhati-hati. Banyak orang mengira mereka sedang dijamah Roh Kudus, padahal mereka keliru. Banyak orang berpikir bahwa mereka sedang mendapat karunia Roh Kudus, tapi sebenarnya tidak. Dan ketika saya atau kita bicara begini, mereka anggap kita tidak percaya Roh Kudus. Tidak percaya karya Roh Kudus. Tapi semua harus kembali kepada Alkitab. Tidak perlu ada musik supaya murid-murid itu bicara bahasa-bahasa itu kan. Tidak ada. Sekarang semua bergantung musik. Musik berhenti, Roh Kudus hilang. Nah, sekarang yang ketiga. Apa sebenarnya tujuan mujizat bahasa di Kisah pasal 2 itu diberikan? Nah, pertama-tama kita ingat bahwa Kisah pasal 2 itu adalah pemenuhan janji Tuhan kepada para muridnya. Bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus diberikan itu untuk apa? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuannya, kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus diberikan itu supaya murid-murid bisa jadi bersaksi. Perhatikan juga Yohanes 15:26.
jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Berarti diberikannya Roh Kudus itu tujuan utamanya itu berkaitan dengan kesaksian tentang Yesus. Karena itu kalau bahasa roh diberikan di Kisah pasal 2 sebagai akibat dari pencurahan Roh Kudus, itu harus ada kaitan dengan misi pemberitaan Injil. Sekarang perhatikan ayat 11 dari Kisah pasal 2 tadi. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa roh, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa itu perbuatan besar yang dilakukan Allah? Yesus telah datang ke dunia ini. Yesus telah mati. Yesus telah bangkit. Yesus telah naik ke surga. Dan itu adalah Injil. Dengan kata lain, waktu di Kisah pasal 2, murid-murid bicara dalam bahasa lain atau bahasa roh, itu isinya adalah pemberitaan Injil. Ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Itu berkaitan dengan apa? Kelahiran Kristus. Jadi perbuatan besar itu berkaitan dengan karya Kristus. Dan karya Kristus di dunia itu Injil. Jadi bahasa roh diberikan itu demi kepentingan pemberitaan Injil. Ini dengar baik-baik. Bahasa roh tidak diberikan untuk kepentingan komunikasi dengan Tuhan. Karena bahasa roh itu bukan untuk bicara dengan Tuhan. Tapi bicara dengan manusia, dengan orang tentang Injil. Hari ini semua orang bahasa roh ngomongnya dengan Tuhan. Perhatikan kata-kata Henry. Ada kemungkinan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus dan penebusan dosa olehnya, serta anugerah Injil. Dan semua itu memang merupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang untuk selama-lamanya akan menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Matthew Paul, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, hal-hal yang telah Allah lakukan secara luar biasa, khususnya kebangkitan juru selamat kita yang diberkati dari kematian, yang merupakan pekerjaan yang paling indah dan alasan utama di mana dunia dipertobatkan dan kepada siapa para rasul bersaksi. Jadi bahasa roh terjadi itu sebenarnya untuk kepentingan misi. Tapi mengapa harus pakai bahasa roh, bahasa banyak-banyak dari seluruh dunia? Alasannya begini, Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Jadi mengapa sampai ada mujizat bahasa? Karena pada waktu itu di Yerusalem ada banyak orang. Berapa banyak orang kira-kira? Kenapa sampai ada banyak orang? Orang-orang dari segala bangsa. Ini bukan orang asli Israel. Mereka orang Israel, tapi orang Israel yang sudah tinggal di berbagai macam bangsa. Jadi ada orang Israel yang tinggal di Irak, ada orang Israel tinggal di Iran, ada orang Israel tinggal di Mesir, ada orang Israel tinggal di Libya, ada orang Israel tinggal di Turki sana, ada orang Israel di berbagai macam bangsa. Walaupun mereka sudah berkebangsaan lain, warga negara lain, tapi mereka berdarah Israel. Tapi mereka masih disatukan oleh agama. Dan peraturan agama dalam Keluaran 23 ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan Yahweh. Jadi kamu boleh tinggal di negara mana saja, tapi tiap 3 tahun sekali harus datang Yerusalem. Ya, ini sama seperti naik haji, mesti datang. Semua orang, maka dan biasanya mereka Paskah itu tidak pulang. Dari Paskah tunggu sampai Pentakosta selesai dulu. Kan dari Paskah ke Pentakosta kan cuma 50 hari. Kalau mereka jalan dari negara mereka sampai di sini lalu pulang lagi, lalu mesti balik lagi, lalu mereka tunggu. Satu Paskah menurut Yosefus bisa dihadiri 2 juta orang di Yerusalem. Maka banyak sekali orang dari berbagai macam bangsa. Berdarah Yahudi ya, tapi berkebangsaan lain. Dan saudara, kebanyakan dari mereka sudah tidak tahu bahasa asli Israel, Ibrani. Misalnya, dia berdarah Yahudi tapi tinggal di Mesir. Tidak tahu bahasa Ibrani, tahunya bahasa Mesir. Memang ada bahasa internasional, yaitu Yunani. Tapi tidak semua orang tahu bahasa Yunani.
Maka mereka datang berkumpul di Yerusalem. Mereka hanya bisa bahasa Mesir, hanya bisa bahasa Mesopotamia, hanya bisa bahasa Arab, hanya bisa bahasa Kapadokia, hanya bisa bahasa Frigia, Pamfilia. Ini ada banyak orang. Ini kesempatan Injil diberitakan. Tapi Injil diberitakan masalah bahasa. Murid-murid tidak tahu bahasa mereka. Mereka tidak tahu bahasanya murid-murid. Bahasa internasional, bahasa Yunani pun mereka tidak tahu. Nah terus bagaimana supaya mereka bisa mendengar Injil? Waktu kumpul banyak-banyak, Roh Kudus membuat sebuah mujizat bahasa. Tiba-tiba rasul-rasul bicara dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi sehingga akhirnya mereka mendengar Injil dalam bahasa asli mereka. Menarik ya, bahwa salah satu yang hadir di situ adalah orang Arab. Maka orang Arab ikut mendengar Injil pada hari Pentakosta. Nanti dia pulang ke tanah Arab. Disitulah cikal bakal Injil masuk tanah Arab. Maka Kristen sudah masuk ke Arab itu jauh lebih tua daripada sebelum Islam muncul. Ya. Jadi sebenarnya tujuan bahasa roh diberikan supaya orang bisa mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Saya kutip kata-kata pendeta Budi Asali. Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil, dan supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kalau gitu, yang bahasa roh itu untuk kepentingan penginjilan. Yang diinjil itu orang atau Tuhan? Orang. Kalau begitu bahasa roh ditujukan pada? Bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu diinjili. Tuhan tidak perlu diinjili. Ya. Sekarang lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang tidak beriman. Maksudnya gimana? Sekarang, kalau Pak Frans sudah orang beriman, masih perlu Injil lagi? Gak perlu lagi. Maka bahasa roh yang berisi Injil tidak perlu disampaikan pada Pak Frans. Kan Pak Frans sudah beriman. Ya. Tapi ibu yang belum beriman, tapi ada kendala bahasa. Saya nggak tahu bahasa ibu nggak tahu bahasa saya. Maka Tuhan berikan karunia bahasa roh supaya berguna bagi ibu yang belum beriman. Nah itu maksudnya karunia bahasa roh itu untuk orang tidak beriman, karena itu berisi Injil supaya orang tidak beriman itu diinjili melalui mujizat bahasa, dan dengan demikian dia jadi beriman. Ya. Bahwa bahasa roh itu bukan digunakan untuk komunikasi dengan Tuhan, melainkan dengan manusia, itu dapat dilihat dalam peraturan seperti saya bilang tadi ya, pasal 14 ayat 27 1 Korintus. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah sebanyak-banyaknya dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada yang menerjemahkannya. Mengapa aturan ini dibuat begini? Ya karena manusia bisa tidak mengerti. Makanya perlu ada yang menerjemahkan. Kalau Tuhan tidak butuh. Dari sini secara implisit, memang bahasa roh itu tidak ditujukan pada Tuhan. Hari ini semua orang yang bicara bahasa roh mengaku mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Kok arahnya terbalik gitu dengan Kisah pasal 2. Ya. Tapi ada keberatan. Pertama, 2 ayat saja. Ada banyak, tapi saya berikan 2 ayat saja. Tadi sudah saya singgung. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Allah. Seperti saya bilang tadi, ini bukan ajaran, ini sindiran. Jadi bahasa roh yang sejati itu ngomong dengan orang tentang Injil. Bahasa roh kamu ini loh, tidak dimengerti, tidak diterjemahkan. Jadi kamu seolah-olah bicara dengan Tuhan dan ngomong hal rahasia yang tidak ada yang mengerti. Itu sindiran. Ya. Jadi saya kasih kata Pak Budi Asali. Arti sebenarnya dari kalimat ini adalah tidak ada orang yang mengerti kata-katamu kecuali Allah. Ada yang menganggap bahwa ini adalah suatu sindiran bagi mereka. Jadi Paulus menyindir mereka. Apakah kamu mau berkhotbah kepada Allah?
Lalu ada istilah, perhatikan next, tidak ada orang pun yang mengerti bahasanya. Ini terjemahan harfiahnya adalah, ya, tidak ada seorang pun yang mengerti dia. No one understand. Jadi bahasa roh itu tidak ditafsir, yang tidak ditafsirkan tidak ada orang bisa mengerti. Kalau tidak mengerti, kamu kayak ngomong dengan Allah. Kamu ngomong-ngomong sendiri, tidak ada yang mengerti kamu. Maka di ayat 23 dia bilang, tidakkah akan kamu katakan, orang mengatakan kamu gila? Ya. Lalu ada kalimat, oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi oleh roh, ini terjemahannya, saya belum lihat yang Alkitab terjemahan yang lebih baru. Tapi kata roh ini mestinya tidak ada. Jadi mestinya dikatakan bahwa, ya, kalau ada roh di situ, maka kita roh manusia atau roh kudus. Itu jadi soal. Ya. Lalu sekarang ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Sekarang saudara pikir, kalau bahasa roh itu tidak ditujukan pada Tuhan, maka tidak ada yang namanya doa pakai bahasa roh, kan? Nggak ada. Kan doa itu bicara dengan Tuhan. Maka berdoa dalam bahasa roh itu salah. Karena bahasa roh tidak dipakai untuk berdoa. Nah, terus bagaimana dengan ini? Paulus sendiri bilang, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Kata-kata tidak turut berdoa, ini bahasa Yunaninya harusnya akarpos, yang artinya tidak berbuah. Kalau aku berdoa dalam bahasa roh, jika aku berdoa dalam bahasa roh, akal budiku tidak berbuah. Coba lihat NIV. But my mind is unfruitful. Kalau saya berdoa dalam bahasa roh, akal budiku tidak berbuah. New American Standard Bible, ya. But my understanding is unfruitful. Jadi apa maksudnya? Maksudnya jika Paulus berdoa pakai bahasa roh, maka rohnya berdoa tapi pikirannya tidak mengerti apa yang dia katakan, tidak menghasilkan buah atau pengertian di dalam diri saudara. Apakah ayat ini mengatakan Paulus berbicara bahasa roh? Tidak. Dia mengandaikan, kalau saya, dan kata lain, kalau saya mau ngikut, misalnya saya Paulus, saudara ini orang Korintus yang bahasa rohnya aneh, tidak ada terjemahan sama sekali, bahasa estatik. Saya bilang, kalau saya berdoa pakai bahasa roh, dalam tanda kurung, seperti kalian ini, yang bahasa roh tidak mengerti, maka akal budiku tidak menghasilkan buah di dalam kamu. Saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan, kamu pun tidak mengerti apa yang kamu ucapkan, maka akal budiku unfruitful, tidak menghasilkan buah. Maka ayat-ayat ini tidak mengajarkan doa pakai bahasa roh. Kalau sudah model begini, pasti banyak orang akan marah ini. Ya, mungkin akan tersinggung, lalu anggap saya tidak percaya Roh Kudus. Kemungkinan besar begitu. Ya, tapi kembali kepada poin kita. Berarti mujizat bahasa diberikan pertama kali berupa bahasa roh. Sebenarnya tujuannya adalah penginjilan. Maka secara umum Pentakosta itu harus berhubungan dengan penginjilan. Harvey the Brain bilang begini, bahwa apa yang mereka lihat seperti api, nampaknya berbentuk lidah, tanpa ragu-ragu menunjuk pada hal berbicara dan bersaksi sebagai tugas para murid. Untuk maksud itu Roh Kudus memberi kesanggupan pada mereka. Maka sebenarnya merayakan Pentakosta yang paling penting adalah membuat kita memahami tujuan Allah. Merayakan Pentakosta harus membuat kita semua mempunyai semangat di dalam pemberitaan Injil. Wiersbe bilang, karunia berkata-kata ini ialah untuk memberitakan kepada manusia, bukan kepada Allah. Kepada manusia bahwa Injil adalah untuk seluruh dunia. Allah ingin berbicara kepada setiap orang di dalam bahasa mereka masing-masing dan memberitakan berita keselamatan dalam Kristus Yesus.
Penekanan kisah para rasul adalah penginjilan ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Roh Kristus adalah roh misi kita, kata Henry Martin. Dan semakin dekat kita kepadanya, harus semakin kuat misi kita. Hari Pentakosta harus membuat kita giat. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta apa? Giat bagi namamu. Ya, berarti roh Pentakosta itu harus membuat kita giat bagi nama Tuhan. Maka merayakan Pentakosta yang penting bukan bahasa rohnya. Yang penting itu adalah semangat pemberitaan Injil. Maka gereja dengan semangat Pentakosta harus gereja yang semangat memberitakan Injil. Nah, apa yang saya paparkan ini sangat sedikit dari segala konsep tentang bahasa roh yang bisa didiskusikan panjang lebar. Ya, tapi biarlah sedikit yang saya bagikan ini memberikan arah kepada kita, pengajaran kepada kita supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.